Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi bersama saya Dewi di channelnya Story Horror. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Lelembut Pengantar Emas. Jika kalian berkenan, tolong di subscribe, like, dan share ya guys, supaya saya lebih semangat lagi menceritakan kisah lainnya. Kang Darman tertawa dengan hebat. Kini di hadapannya terdapat Pak Broto, Pak Kasim, dan Pak Erik yang tengah terikat. Ya, sesaat sebelum mereka minum minuman yang diberikan Kang Darman terlebih dahulu memberikan obat tidur di dalam minuman mereka. Lihatlah sekarang para bajingan tengik ini, siapa yang akan berkuasa atas kalian sekarang, hah? Ucap Kang Darman puas. Kurang ajar Kang Darman, akan kubunuh, ucap Pak Broto emosi. Hahaha. Lihatlah sekarang apa yang terjadi pada kalian, terikat seperti kawanan keledai yang kesusahan, dan kalian masih berani mengancamku, tegas Kang Darman. Lalu setelah itu Kang Darman segera menyeret Dr. Erik, kemudian Dr. Erik ditempatkan di hadapan Pak Broto dan Pak Kasim. Lihatlah perbuatan kalian ini, wahai para cecenguk, ucap Kang Darman. Setelah itu lalu Kang Darman memandang Dr. Erik yang masih terikat dengan kakinya. Lalu hal yang tak terduga Kang Darman lakukan. Sebuah gergaji mesin sudah dinyalakan oleh Kang Darman. Apa yang akan kamu lakukan, Darman? Ucap Pak Broto. Jangan Pak Darman, saya mohon jangan, teriak Dr. Erik memohon. Namun tanpa belas kasihan, Kang Darman lalu mengarahkan gergaji mesin tersebut ke arah tubuh Dr. Erik, dan seketika tubuhnya terbagi menjadi dua. Tak cukup sampai di situ, tubuh Dr. Erik sudah tak bernyawa. Kini Kang Darman potong-potong menjadi puluhan bagian. Pak Broto dan Pak Kasim hanya bisa melotot melihat keganasan Kang Darman di depan matanya. Pak Kasim mulai menangis dan memelas belas kasihan kepada Kang Darman. Dan Pak Broto tak berkata apapun selain memandang tubuh Dr. Erik yang sudah hancur berkeping-keping. Hahaha, kini saatnya kalian menyusul si Erik ke neraka, wahai orang-orang sialan, ucap Kang Darman. Seperti nasib Dr. Erik, kini Pak Broto dan Pak Kasim pun tewas di tangan Kang Darman. Sembari merokok dan duduk di sebuah kursi, Kang Darman masih memandang jasad-jasad mereka sambil tersenyum puas. Kemudian Kang Darman membersihkan jasad-jasad mereka dan membakar jasad-jasad tak berdaya itu di belakang villa miliknya. Semua tetes darah tak luput dari pengawasan Kang Darman. Sambil memandang api yang membakar mayat mereka, Kang Darman berkata, kesalahan besar, kalian telah meremehkanku, manusia tengik, ucap Kang Darman sembari meludahi kobaran api itu. Kang Darman lalu bergegas pulang. Kini perasaan terasa sangat puas dengan perginya mereka. Kang Darman menyanyi seolah mengekspresikan kepuasannya, tertawa seperti orang tidak waras, dan mengagung-agungkan keberaniannya seperti orang yang wujud. Lelah mulai terasa oleh Kang Darman saat itu. Lalu Kang Darman berinisiatif untuk singgah di sebuah penginapan sekitar jalan yang Kang Darman lalui. Singkat waktu, Kang Darman lalu membaringkan tubuhnya di atas kasur penginapan. Lalu tak lama Kang Darman tertidur dengan pulasnya. Namun beberapa saat kemudian, Pak, Bapak tolong Asih, Pak. Kenapa Bapak tega dengan Asih? Terlihat sosok Asih yang tubuhnya penuh dengan darah dan berwajah sedih di hadapan Kang Darman. Seketika Kang Darman terperajat dan berkata, apa itu? Oh, aku hanya mimpi, ucap Kang Darman. Setelah terbangun dari tidurnya, Kang Darman lalu merasa lapar dan mencoba mencari makanan ke rumah makan terdekat dari penginapan tersebut. Terlihat sebuah rumah makan tradisional oleh Kang Darman. Lalu tak lama Kang Darman menuju ke sana. Ayolah Neng, jangan malu-malu. Sini dekat Akang, terdengar suara seseorang menggoda seorang wanita di sana. Terlihat oleh Kang Darman seorang sopir tengah menggoda seorang karyawan rumah makan di sana. Lalu tanpa pikir panjang, Kang Darman segera menegur supir itu untuk menjauhinya. Ya, Kang Darman di luar sosok seorang yang psikopat, namun untuk urusan hargai wanita, Kang Darman masih cukup baik. Tak terima ditegur, sang supir pun menantang duel dengan Kang Darman. Tapi dengan tersenyum, Kang Darman membuka jaketnya dan memperlihatkan senjata pistol di pinggangnya yang Kang Darman ambil dari tubuh Pak Broto saat kejadian di villa tadi.
Si supir pun langsung ciut dengan Kang Darman. Lalu sang wanita yang diganggu supir yang bernama Murni pun berterima kasih kepada Kang Darman. Lain kali hati-hati Neng dengan orang-orang seperti itu, ucap Kang Darman. Murni pun kembali berterima kasih kepada Kang Darman, dan itulah awal perkenalan Kang Darman dengan Murni, si pelayan rumah makan. Sembari memesan makanan, dan Kang Darman sesekali mengajak ngobrol Murni. Kini Kang Darman mengetahui bahwasannya Murni adalah seorang gadis miskin yang bekerja untuk ibunya yang tengah sakit. "Kemana suamimu?" tanya Kang Darman. Lalu Murni pun menjelaskan bahwa dirinya belum menikah dan berkata bahwa tak ada yang mau menikahi gadis miskin yang ibunya tengah sakit. Pikiran Kang Darman lalu teringat akan syarat yang diberikan Ratu mendapatkan nama besar Kang Darman. Bagaimana kalau wanita ini yang akan aku tumbalkan kepada Ratu? Lagi pula wajahnya cukup manis bagiku, pikir Kang Darman. "Neng Murni, kalau kamu terus bekerja di sini, bagaimana kamu menguati ibumu? Ini adalah nomorku. Seminggu lagi peternakanku akan selesai, dan mungkin aku akan membutuhkan seseorang wanita sepertimu untuk mengurus keuangan peternakanku nanti. Aku akan beri 5 kali lipat gajimu dari hasil kerja di sini," ucap Kang Darman merayu Murni. Murni pun langsung sumringah mendengar ajakan Kang Darman, dan Murni nanti akan menghubungi Kang Darman seminggu kemudian. Terlihat wajah senang dan bersyukur di wajah Murni kala itu. "Jangan lupa seminggu lagi kamu hubungi saya," ucap Kang Darman. Murni lalu mengangguk tanda setuju akan ajakan Kang Darman. Kang Darman pun lalu pergi dari rumah makan itu setelah selesai mengisi perutnya yang kosong. Kang Darman lalu melanjutkan tidurnya kembali di penginapan tersebut hingga tak berselang lama terdengar kembali panggilan dari handphone Kang Darman. "Halo Kang, ada kabar buruk Kang Darman tentang Kiki Kang," ucap Soleh memberitahu Kang Darman. "Ada apa dengan Kiki?" tanya Darman. "Kiki ditemukan telah menjadi mayat Kang, tubuhnya telah hancur di tebing gunung dekat desa sebelah Kang. Ini aku sedang sama istrinya ke rumah sakit," ucap Kang Soleh gemetaran. "Iya, nanti aku kesana," sikat Darman menutup pembicaraan. Esok harinya Darman segera bergegas pergi dari penginapan untuk menuju rumah sakit di mana mayat Kiki berada. "Astagfirullahaladzim, Kiki," lirih istri dari Kiki terdengar oleh Kang Darman. Kang Darman segera menuju sumber suara wanita Kiki saat itu. Terlihat di sana karyawan peternakan Kang Soleh, beberapa polisi dan istri Kiki. Tak lupa juga beberapa kerabat dari Kiki berada di sana pula. "Apa yang terjadi?" tanya Kang Darman seolah tak berdosa. "Sudah 3 hari Kiki tak pulang, lalu keluarga Kiki berinisiatif untuk mencari, namun tidak ada hasil Kang, sampai ada seseorang yang mencari kayu yang menemukan mayat Kiki di gunung desa sebelah Kang," ucap Kang Soleh sedih. Kang Darman mengangguk seolah kerabung. Kiki, ya Allah," teriak istri Kiki. Lalu istri Kiki pun pingsan. Kerabat segera menggotong tubuh istri Kiki untuk diseratkan kala itu. "Sejauh yang kami alami, motif dari kematian mayat adalah pembunuhan. Dengan segenap kemampuan kami, insya Allah kami akan menjelikinya dengan sungguh-sungguh," ucap salah seorang polisi bernama Bima. Terlihat Kang Darman menyoroti wajah Bima, entah apa yang ada di pikirnya saat itu kala mendengar Bima mengatakan hal tersebut. Singkat cerita, semua kembali ke kediaman masing-masing. Kang Darman juga pergi bersama Kang Soleh dan karyawan peternakan menaiki mobil. Di dalam mobil semua orang tak menyangka akan kepergian Kiki yang begitu mengenaskan. "Berapa lama lagi peternakan selesai?" tanya Kang Darman pada Soleh. Sesuai jadwal Kang, seminggu kita sudah beres," jawab Kang Soleh. "Seminggu lagi saya membutuhkan seorang untuk mengolah keuangan peternakan, namanya Murni, tolong kamu bimbing dia ya Leh," ucap Kang Darman. "Aku pikir akan mencari orang di kampung kita Kang," tanya Kang Soleh. "Ikuti saja instruksiku," jawab Kang Darman. Seminggu pun telah
berlalu. Halo Kang Darman, ini Murni yang waktu itu kita bertemu di rumah makan, mau menanyakan apakah tawaran pekerjaan yang Akang berikan masih berlaku. Murni menelepon Kang Darman. Murni hampir lupa Akang. Tentu saja Murni, kebetulan semua sudah beres. Tolong kamu datang sini sekarang ya, jawab Kang Darman. Singkat waktu Murni pun menuju peternakan dengan perasaan bahagia. Terlihat raut wajah senang lihat dan harapan akan kesembuhan ibunya yang sedang sakit. Terima kasih ya Allah, ucap Murni gembira. Beberapa jam kemudian Kang Soleh menelepon Kang Darman untuk memberitahukan bahwa Murni sudah sampai di peternakan. Dengan segera Kang Darman segera pun pergi ke peternakan. Akhirnya kamu datang juga Murni, senang Akang melihatmu kembali, ucap Kang Darman kepada Murni. Murni tersenyum dan akhirnya mereka berbincang untuk beberapa saat dengan Kang Darman. Cukup jauh rumahmu dari sini Murni? Kalau Akang boleh kasih saran, kamu boleh tinggal dahulu bersama Saka dan istri di rumah. Bagaimana? Tanya Kang Darman. Murni tentu sangat setuju karena tak ada uang Murni bawa untuk mencari kontrakan saat itu. Neng, ada tamu Neng, teriak Kang Darman kepada Lastri. Lalu Kang Darman pun memperkenalkan karyawan barunya itu dan Lastri cukup senang dengan sifat Murni ini. Lastri ternyata sangat terbuka terhadap Murni. Namun setelah beberapa saat mereka ngobrol, terdengar suara memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Lastri dan Murni menjawab. Apakah benar ini rumahnya Pak Darman? Ucap seorang itu kepada Lastri. Kang Darman lalu menuju pintu melihat siapa yang datang bertamu, dan alangkah kagetnya saat Bima dan ada di hadapannya dengan membawa beberapa polisi. Tak lama lalu mereka masuk dan berbincang. Kang Darman lalu menyuruh istri dan Murni untuk pergi dari sana. Maaf kami mengganggu Pak Darman. Sebetulnya kedatangan kami adalah guna tugas kami menyelidiki kematian dari Kiki. Bukan bermaksud untuk menuduh, tapi Kang Ujo sempat berkata jika Kiki terakhir terlihat kembali lagi ke peternakan untuk mengambil peralatan, dan kebetulan Kang Soleh juga berkata ada Anda di sana, selidik Bima. Betul Pak, dan segera saya suruh Kiki untuk pulang waktu itu, dan setelah aku tidak bertemu lagi dengan Kiki, jawab Kang Darman. Bapak yakin dengan jawaban Bapak? Karena beberapa orang warga di sini juga melihat Akang pergi dari peternakan tak lama setelah Kiki keluar dari peternakan, tanya Bima. Memang betul Pak, namun saya tidak tahu Kiki kemana. Setelah pulang saat itu saya pergi ke kota untuk membeli beberapa keperluan, jawab Kang Darman. Bima lalu menghentikan interogasinya dan tersenyum kepada Kang Darman. Lalu Bima pun pamit pulang ke Kang Darman. Baiklah, hanya itu ingin kami ketahui Pak Darman, ucap Bima. Tak lama mereka pun pergi, namun sebelum pergi Bima kembali menyelami Kang Darman dan berbisik. Mungkin kedepannya kita akan bertemu kembali Pak Darman, ucap Bima dengan tatapan wajah yang membuat Kang Darman kikuk. Kurang ajar, dia bukan orang sembarangan, kukira aku harus berhati-hati, ucap Kang Darman dalam hati. Mereka pun lalu berpisah dan pergi dari pandangan Kang Darman. Keesokan harinya Murni pertama kali terlihat sudah mulai bekerja di peternakan. Ada ruang khusus bagi Murni untuk bekerja yang sudah siapkan Kang Darman. Gila, semakin kuliah si Murni semakin bangkit birahiku. Namun sial, aku tak bisa menikmati tubuh indahnya, pikir Kang Darman melihat kemolekan Murni. Murni memang disiapkan oleh Kang Darman untuk dinikahi dan jadi alat untuk mencapai tujuannya. Tapi syarat dari ratu yang tidak boleh menyentuh tumbalnya dan hanya boleh nikmati para lembut membuat Kang Darman melupakan keinginannya. Hari demi hari, waktu demi waktu, kini Murni dan Kang Darman semakin dekat. Kang Darman lalu menanyakan perihal kesehatan ibu Murni dan Murni menjawab jika kesehatan ibunya belum membaik. Murni, jika kamu mau, Akang bisa bawa ibumu berobat ke luar negeri, ucap Kang Darman. Akang serius Kang, ucap Murni tak percaya. Apapun akan kulakukan Murni, namun ucap Kang Darman tak melanjutkan ucapannya. Namun kenapa Kang? Tanya
Murni penasaran. Sudah lama aku mudah merasa suka padamu. Maukah kamu menjadi istri mudaku, Murni? Tanya Kang Darman. Murni kaget dan tak menyangka akan pertanyaan Kang Darman berikan. Akang serius kan? Tapi bagaimana dengan Mbak Lastri, Kang? Tanya Murni. Itu urusanku, kamu hanya perlu menjawab mau atau tidak. Akang janji apapun yang kamu mau Akang berikan, Murni, rayu Kang Darman. Hati Murni mulai goyah dengan pertanyaan itu. Kemiskinan dan sakit dari ibunya telah membuat Murni mulai termakan rayuan Kang Darman. Murni bersedia, Kang. Murni menjawab dengan tersipu malu. Hahaha, akhirnya kau masuk kandang harimau, Murni. Kau memang cantik dan tubuhmu melek, tapi bersiaplah kau menjadi lampiasanku, nafsu para lembut dan dedemit ratuku, ucap Kang Darman dalam hati sambil memeluk Murni yang kini jatuh di pelukannya. Singkat waktu, Kang Darman melangsungkan pernikahan siri dengan Murni tanpa sepengetahuan Lastri maupun orang yang mengenal mereka. Seperti janji yang Kang Darman, ibu Murni pun diberangkatkan ke rumah sakit di luar negeri oleh Kang Darman. Tak lupa Murni kini menempati villa Kang Darman yang berat menjadi tempat pembantaian Pak Broto, Pak Kasim, Pak Erik. Murni pun sudah tak lagi bekerja di peternakan Kang Darman. Ini rumahmu kini, Murni, lakukan apa yang kamu mau di sana, ucap Kang Darman. Wajah senang dan bahagia terpancar di wajah Murni. Siapa yang tak bahagia? Secara instan dari pelayan miskin kini berubah menjadi seorang wanita kaya bergelimang harta. Setelah cukup lama mereka berbincang dan bergurau, Kang Darman akhirnya pamit dari sana untuk lekas pulang ke rumahnya. Murni pun mengangguk tanda mengerti. Malam telah tiba. Ini adalah hari pertama Murni tinggal di sana. Dengan perasaan masih di mabuk bahagia, Murni mulai berkeliling villa itu hingga tiba-tiba, "Ya ampun, Akang!" teriak Murni, terkejut ketika sosok Kang Darman berada di depannya. "Neng, kira Akang sudah pulang, kenapa Neng tidak tahu, Kang? Terus mana mobil Akang?" tanya Murni keheranan. Kang Darman hanya tersenyum dan mulai mendekati Murni. Tak ada kata diluarkan Kang Darman, hanya gerakan tubuhnya saja yang mengisyaratkan jika Kang Darman ingin menggawili Murni, istri mudanya itu. 3 bulan sudah Murni meninggalkan rumah ini. Kang Darman terasa sepi. Kenapa juga Murni harus pulang? Padahal di sini Murni sudah kuanggap saudara sendiri, ucap Lastri. Kang Darman pun menjelaskan bila ada pertemuan pastilah ada perpisahan. Lalu Kang Darman berinisiatif untuk mengajak Lastri ke rumah almarhumah Kiki. "Neng, sekarang kamu ikut Akang, kita pergi ke rumah Kiki. Akang mau kasih istrinya uang untuk sekedar membantu mereka," ucap Kang Darman. Singkat cerita, Kang Darman dan Lastri pun pergi ke rumah almarhum Kiki. Di perjalanan mereka berbincang mengenai kematian Kiki yang tragis. Cerita kini beralih ke Bima, seorang polisi yang kini bertugas menangani kematian Kiki. Terlihat Bima sedang melihat beberapa berkas dari kematian Kiki. "Assalamualaikum Bima, sehat?" Seseorang datang dan membuyarkan Bima kala itu. Pak Yai." "Waalaikumsalam Yai," jawab Bima. Pak Yai adalah guru spiritualnya Bima. Sudah dari kecil Bima bersama Yai sehingga kini Bima sukses di kepolisian. "Apa Yai mengganggumu, Bima?" tanya Yai. "Tidak sama sekali Yai, hanya saja aku sedang menangani satu kasus kematian seorang pemuda. Dia telah terbunuh dan seorang menemukannya di jurang sana," ucap Bima. Ia tersenyum seolah mengetahui sesuatu sambil menatap tajam Bima. "Berhati-hatilah Bima, gantungkan imanmu kepada Allah, jangan pernah kau putuskan zikir di dadamu, dan satu lagi, jadikan Allah satu-satunya penolongmu," ucap Yai. Bima terdiam dan tak mengerti akan perkataan Yai. Jarang sekali Yai berkata hal seperti itu setelah Bima mengenalnya. Bima lalu mengalihkan pertanyaan dengan bertanya akan maksud Yai datang ke kantornya. Lalu Yai menjawab bahwa Yai hanya rindu dengan Bima dan sekedar melihat murid kesayangannya itu. Selepas Kang Darman dan Lastri selesai dari rumah almarhum Kiki, Kang Darman lalu mengajak Lastri ke peternakannya. "Leh, tolong kamu antar Lastri ke rumah aku, ada urusan sebentar," perintah Kang Darman kepada Soleh. "Aku mau kemana, Kang?" tanya Lastri.
Tak usahlah kau tahu, Neng, celetus Kang Darman. Kang Darman pun lalu bergegas pergi meninggalkan peternakan itu. Kang Soleh, sebenarnya apa yang terjadi di sini dan apa yang dilakukan Kang Darman? Suka pergi kemana dia, Kang? Tanya Lastri kepada Kang Soleh. Aku pun gak tahu, Teh, jawab Kang Soleh. Sepulang Lastri dari peternakan untuk melihat, kini sudah berjalan dan sangat besar, puluhan karyawan terlihat di sana. Lalu tibalah Lastri di gudang peternakan untuk melihat isi dari gudang untuk sekedar melihat. Pandangan Lastri melihat sekitar gudang hingga tiba-tiba Lastri seperti mendengar suara-suara. Lastri, ik. Ucap suara itu. Astagfirullahaladzim, siapa itu? Teriak Lastri dengan langkah 1000 Lastri pun keluar dari gudang itu dan tubuhnya menabrak Kang Soleh yang juga sedang mencari Lastri. Loh, kok Teteh dari lari, ada apa, Teh? Tanya Kang Soleh. Tadi Teteh seperti mendengar seseorang memanggil, Kang, tapi suaranya sangat menyeramkan, ucap Lastri. Kang Soleh lalu menenangkan Lastri dan berkata, kalau di sini tidak ada apa-apa, dan untuk lebih menenangkan Lastri, Kang Soleh lalu mengajak Lastri untuk segera diantar pulang. Kang Darman kini ternyata sedang menuju villa di mana Lastri berada. Kang Darman pun segera bergegas menemui istri mudanya itu. Terlihat Murni sedang duduk santai di sofa ditemani makanan dan minuman yang mewah. Kang Darman lalu menuju ke arah Murni dan memeluk Murni dari belakang. Bagaimana keadaanmu, Neng? Apa kamu betah berada di sini? Tanya Kang Darman mengaitkan Murni. Loh, Akang kapan Akang tiba di sini? Kok Murni nggak tahu Akang datang? Jawab Murni. Hahaha, mungkin kamu sedang menikmati hari-harimu di sini. Sampai-sampai kamu tidak mengetahui kedatanganku, Neng, ucap Kang Darman. Kang Darman dan Murni lalu berbincang seperti sepasang kekasih. Lalu Kang Darman melihat wajah Murni yang kini terlihat sedikit pucat. Lalu Murni menjawab bahwa dirinya tidak sedang sakit apapun. Kang Darman sangat meyakini perihal ini. Kang Darman telah mengetahui bahwasanya Murni sudah bersetubuh oleh lembut dan dedemit kiriman ratu. Maafkan Murni, tempo hari Kang, Murni tidak mampu melayani Kinan Akang untuk melaksanakan kewajiban Murni sebagai istri melayani suami Kang. Akangnya juga nakal, 10 kali Akang tidak berhenti, ucap Murni. Sontak perkataan Murni membuat kaget Kang Darman hingga air minuman yang masih di mulut Kang Darman keluar akibat batuk. Loh, Akang kenapa, Kang? Tanya Murni. 10 kali dinamit macam apa yang menyentuhmu, Murni? Ucap Kang Darman dalam hati. Oh, tak apa, Akang hanya batuk saja barusan, Neng, tambah Kang Darman sembari membersihkan air di mulutnya. Kang Darman lalu memberitahu Murni jika malam ini Kang Darman akan menginap di villa. Tentu saja membuat Murni senang bukan kepalang. Oke, guys, sudah selesai dulu ya cerita yang sekarang. Nanti saya lanjutin lagi di part selanjutnya. Jangan lupa jika berkenan tolong di subscribe, like, dan share ya guys ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan pembacanya ini saya masih belajar ya guys ya, dan tolong dimaklumi saja. Terima kasih.